Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai Guardians of the Galaxy Volume 3 yang udah merilis teaser pertamanya Pak ya. Jujur ini adalah trailer MCU selanjutnya yang bisa dibilang cukup membuat gua tertarik Pak ya. Karena akhirnya Guardians of the Galaxy sudah kembali ke formula awalnya yang digarap oleh James Gunn. Oh ya, by the way, GOTG Volume 3 ini adalah garapan terakhir James Gunn di MCU. Karena kita tahu bahwa sekarang James Gunn sudah menjadi bos besar kreatif untuk DC Universe atau DCU. Makanya ini akan menjadi karyanya yang terakhir dan sepertinya kita bisa mengulik lebih dalam di trailer GOTG volume ketiga ini Pak. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai breakdown Guardians of the Galaxy volume 3 teaser trailer. Oke, seperti biasa kita akan bahas mengenai teaser trailer Guardians of the Galaxy volume ketiga yang memberikan berbagai macam petunjuk yang akan kita bahas di video kali ini. Trailer ini dibuka dengan pesawat Guardians yang tiba di planet bumi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah banyak dari warga di sana adalah alien seperti kita lihat di planet Nowhere, yaitu basis planet para Guardians di awal film pertama. Nah, ini mengingat gua di film Thor Ragnarok menuju ke Thor Love and Thunder, yang dimana menampilkan para bangsa Asgardian ketika mereka menyadari bahwa planet Asgard sudah hancur karena kiamat Ragnarok. Akhirnya mereka mengungsi ke planet bumi dengan menjadikan daerah tersebut sebagai New Asgard. Tapi sepertinya di film ini kita masih belum bisa memberikan konfirmasi apakah ini sebuah daerah pengungsian planet Nowhere atau gimana, karena tiba-tiba mereka itu di lokasi planet bumi terus ada berbagai macam para pengungsi kayak dari planet Nowhere Pak, seperti itu. Makanya kita belum tahu nih, ini dari mana mereka asalnya, seperti itu. Dan setelah itu para Guardians ini turun dari pesawatnya dan menyapa semua warga alien yang ada di sana. Sampai akhirnya Drax mengacaukan semuanya dengan melemparkan sebuah bola kepada anak kecil tepat di wajahnya, hingga akhirnya memancing kerusuhan massal yang begitu kocak Pak ya. Oke, ini temanya Guardians masih dipertahankan oleh James Gunn banget lah ya, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan, pakaian yang dipakai oleh para tim Guardians ini adalah seragam yang sama seperti yang mereka kenakan pada komik aslinya. Dan kostum ini pertama kali muncul dalam komik Guardians of the Galaxy issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2008, di mana kostum ini merupakan kostum asli dari para tim Guardians yang awalnya diberi nama sebagai Team Lord. Karena memang dalam kostum tersebut sesuai dengan ciri khas Star-Lord sebagai tim leader mereka dengan cara berwarna merah dan ada gambar sebuah mahkota di bagian dada sebagai bentuk penjaga galaksi. Beralih ke yang berikutnya, sepanjang teaser trailer ini ada lagu yang diputar sesuai dengan ciri khas kedua film sebelumnya yang menampilkan lagu band ciri khas tahun 1980-an. Itu adalah Space Hulk yang berjudul In the Meantime. Nah, lagu ini sendiri dirilis pada tahun 1994 dan menjadi single terlaris oleh band Space Hulk tersebut. Selanjutnya kita beralih ke adegan flashback di mana Rocket Raccoon masih kecil akan digapai oleh tangan seseorang. Tentu aja ini adalah tangan dari High Evolutionary yang akan menjadi main villain dari film ketiga GOTG ini Pak. Nah, sebenarnya untuk Rocket Raccoon ini sendiri, sebenarnya trailer ini banyak sekali petunjuk bahwa dia akan mati di film ketiga ini, dan udah terlihat jelas dari asal usulnya yang sangat tragis akan menjadi konflik utama dan akan memperjelas tentang siapa High Evolutionary sebenarnya dan apa hubungannya dengan dirinya. Nah, sebenarnya kisah Rocket Raccoon ini pertama kali muncul dalam komik Marvel Preview The Sword in the Stars issue nomor 7 yang dirilis pada tahun 1976 yang menceritakan tentang kisah asal-usul Rocket Raccoon ini yang ternyata diungkapkan bahwa sebenarnya dia berasal dari planet Keystone Quadrant. Nah, planet ini sebenarnya berisi berbagai macam koloni buangan berwujud binatang hasil eksperimen gila, termasuk dengan roket yang juga dibuang di sana Pak. Dan tentu saja orang yang melakukan eksperimen gila ini adalah High Evolutionary, sang ilmuwan paling gila di Marvel Universe. Nah, sebenarnya High Evolutionary ini adalah salah satu villain Marvel yang bisa dibilang cukup cerdas Pak ya, karena dia itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kekuatan Scarlet Witch dan juga Quicksilver yang memiliki kekuatan sebagai mutant, dan juga Adam Warlock sendiri yang pertama kali muncul dalam komik The Mighty Thor issue nomor 133 yang dirilis pada tahun 1966 yang memiliki nama asli adalah Heribert Windham. Dia awalnya adalah seorang manusia biasa dan juga dia itu adalah sosok yang sangat cerdas, tapi cerdasnya ini cenderung dalam ahli biologis yang tumbuh di negara Inggris. Sesuai dengan namanya,
dia sangat tertarik dengan konsep evolusi. Tetapi sayangnya, rasa penasaran yang berlebihan ini justru membuat dia melakukan sesuatu yang berbahaya, yang dimana Herbert ini melakukan sebuah eksperimen untuk melakukan evolusi secara manual terhadap binatang dan juga manusia. Demi proyek ambisiusnya ini, dia berpindah dan menyendiri ke Gunung Wundagore. Nah, ketika dia menyendiri itu, dia berhasil membuat sekelompok binatang ini untuk mampu berbicara layaknya manusia. Bahkan, penampilan mereka pun mirip dengan manusia. Nah, kelompok baru ini kemudian disebut sebagai New Man. Namun, tanpa dia ketahui, Gunung Wundagore tersebut merupakan lokasi rahasia dari Iblis Chthon, Raja Iblis yang terkurung sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah ini jangan-jangan ada hubungannya dengan Gunung Wundagore yang berada di MCU, yaitu tempat awal buku Darkhold diciptakan dan ditranskripsikan oleh iblis yang bernama Chthon? Well, kita nggak tahu Pak ya, karena sampai sekarang di event Multiverse of Madness kemarin nggak ada tanda-tanda iblis membuat buku tersebut Pak, seperti ada pada komiknya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa. Tapi sepertinya iblis Chthonnya kayak sepertinya itu akan muncul di bagian ending yang memperlihatkan Gunung Wundagore yang akan memperjelas nasibnya Scarlet Witch dan juga kelanjutan dari buku Darkhold ini Pak. Mungkin seperti itu Pak ya, kalau misalkan MCU ini ingin membuat tema seperti itu, it's okay, gak masalah sih. Tapi kita tunggu aja Pak, karena sepertinya untuk takdirnya si Wanda itu kita masih belum tahu nih, apakah itu masih hidup atau udah mati. Kita belum tahu sama sekali Pak, seperti itu. So, kita tunggu aja. Nah, terus apa hubungannya sih dengan Adam Warlock yang muncul di MCU ini? Nah, karena kita tahu di trailer tersebut sosok Adam Warlock sudah diperlihatkan Pak, yang diperankan oleh aktor tukang meme terkenal yaitu Will Poulter. Nah, sebenarnya hubungan Adam Warlock dengan High Evolutionary ini adalah karena memang Adam Warlock sempat menjadi bahan percobaan oleh High Evolutionary, sehingga dia memiliki kekuatan yang bahkan bisa dibilang tuh sangat OP Pak ya. Makanya kayak bakal banyak konflik ya setelah kita diperlihatkan Rocket Raccoon dengan kematiannya. Kayaknya Adam Warlock ini akan menjadi spotlight kedua selain Rocket Raccoon. Nah, untuk Adam Warlock sebenarnya itu adalah salah satu hero Marvel yang overpowered di antara galaksi yang pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four issue nomor 66 yang dirilis pada tahun 1967 karya Jack Kirby dan juga Stan Lee, dan dikenal dengan nama Warlock di komik Marvel Primer issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1972. Nah, Adam Warlock ini awalnya adalah manusia hasil eksperimen yang diciptakan oleh Enclave, sekelompok ilmuwan terbaik di bumi yang memiliki tujuan jahat, yaitu mengembangkan pasukan manusia super untuk menaklukkan dunia. Dikenal dengan sebutan HIM awalnya setelah terlahir dari sebuah kebohongan besar. Nah, merasa bahwa bumi ini belum mengetahui siapa dirinya, HIM kemudian terbang menjauh ke ruang angkasa. Tapi karena dia itu nggak memiliki pengetahuan sebagai makhluk hidup, dia kemudian menculik Lady Sif, teman dari Thor. Nah, penculikan tersebut langsung disambut oleh Thor yang langsung mengajar HIM sampai hampir mati, sebelum akhirnya dia kabur dan membungkus dirinya dalam kepompong lain. Setelah itu, akhirnya HIM ditemukan oleh ahli genetika manusia yang dikenal sebagai High Evolutionary. Setelah menyuruh HIM untuk mengalahkan Man Beast di Counter Earth, High Evolutionary memberikan nama baru sebagai Warlock dan menghadiahkannya Soul Gem alias Soul Stone yang ditempelkan di dahi Adam Warlock. Nah, setelah kembali ke Counter Earth, akhirnya seorang penduduk menemukan dia dan memberikan nama depan dengan sebutan Adam. Nah, sebenarnya kisah di Marvel Comics, Adam Warlock ini sudah cukup sering mati dan hidup kembali. Nah, setelah cukup sering merasakan kematian, Adam Warlock ini berevolusi sampai ke tahap di mana dia tidak membutuhkan Soul Gem di dahinya, karena akhirnya dia bisa mengontrol energi kuantum di dalam tubuhnya yang memberikan kemampuannya untuk memanipulasi materi, energi kosmik, dan bahkan jiwanya sendiri. Bahkan dalam beberapa kisahnya, Adam Warlock ini juga pernah menggunakan beberapa benda sakti, termasuk dengan Orb of Eternity yang memungkinkannya untuk melihat semua peristiwa di alam semesta, dan bahkan Infinite Gauntlet yang membuatnya luar biasa kuat dan sakti. Bahkan Adam Warlock ini hampir membunuh Thanos di komik lamanya Pak. Waduh, itu tuh kacau sih. Nah, Adam Warlock ini juga telah beberapa kali bertemu dengan Thanos, dari mulai sebagai sekutu sampai mereka menjadi musuh. Bahkan Adam Warlock digadang-gadang sebagai karakter Marvel yang bisa mengalahkan Thanos seorang diri. Mungkin bisa dibilang Thanos adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi oleh Adam Warlock. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, sebenarnya di komik Thanos The Infinite Revelation issue nomor 1 kayak Jim Starlin pada tahun 2014, Adam Warlock dan Thanos bahkan saling membunuh satu sama lain di berbagai macam realitas alternatif. Seperti di MCU, Adam Warlock juga mempunyai kisah yang bersinggungan dengan Guardians of the Galaxy. Nah, di komiknya sendiri, yaitu di Guardians of the Galaxy volume 2 karya Dan Abnett dan Andy Lanning yang dirilis pada tahun 2008, Adam Warlock pernah terdaftar
tercatat sebagai salah satu anggota tetap Guardians of the Galaxy. Bahkan dalam petualangannya dia pernah melawan Shi'ar Empire, dan juga Adam Warlock ini banyak melakukan berbagai macam misi berbahaya dengan timnya seperti Star-Lord, Rocket Raccoon, Quasar, Gamora, Drax Mantis, dan juga Groot sebagai anggota utamanya. Jadi sepertinya nanti Adam Warlock ini akan jelaskan asal-usulnya lebih jelas dan akan menjadi aliansi yang kuat untuk tim Guardians of the Galaxy nantinya di film ketiga ini, Pak. Dan dalam trailer tersebut kita bisa melihat dia tuh berhadapan dengan Guardians yang hampir membunuh Nebula dengan sekali hantaman. Sepertinya ini adalah momen pertama ketika Adam Warlock bertemu dengan mereka, dan banyak sekali bertanya kepada gua, "Bang, itu apa sih yang ada di dahi Adam Warlock ini?" Nah, sebenarnya ini adalah Soul Gem yang diberikan oleh High Evolutionary sebagai bentuk hasil percobaannya, sebagai itu adalah orang yang menciptakan si Adam Warlock ini, Pak. Seperti itu. Makanya kayaknya si Adam Warlock ini kayaknya itu akan awal-awal berkonflik dengan Guardians, habis itu akan menjadi sekutu. Dan sebenarnya Adam Warlock ini adalah hero ya, seperti itu. Makanya ini jangan sakit, ini banyak banget yang mengatakan bahwa Adam Warlock itu adalah villain. Bukan ya, no, itu adalah hero, cuman overpowernya tuh gak ngotak, Pak. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bisa melihat ternyata ada Gamora yang berasal dari timeline 2014 kembali diperlihatkan setelah nasibnya dibuat menggantung setelah Avengers Endgame. Karena dia tuh nggak muncul-muncul, Pak. Itu lama banget sih. Padahal gua kira dia tuh akan muncul di Thor Love and Thunder kemarin, tapi ternyata tidak, Pak. Aduh, dan dikisahkan di Guardians of the Galaxy Holiday Special kemarin bahwa dia tuh adalah alasan utama di balik kesedihan Peter Quill, sehingga Drax dan Mantis itu harus kembali ke bumi untuk mencarikan hadiah Natal untuk Peter Quill. Dalam adegan tersebut kita bisa melihat bahwa Gamora memegang sebuah foto dan dia ada di sebuah pesawat milik Guardian sepertinya, Pak ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sepertinya yang dia pegang itu adalah foto Gamora dari timeline asli MCU dan Peter Quill. Karena kita tahu bahwa Peter Quill dan Gamora sudah berpacaran sejak Guardians of the Galaxy volume kedua, dan dia tuh meninggal di event Infinity War ketika Thanos berusaha menumbangkan putri angkatnya sendiri untuk mendapatkan Soul Stone. Sepertinya di sini Gamora berusaha untuk mempelajari dan ingin mengetahui bagaimana hubungan antara Gamora yang asli dengan Peter Quill di masa lalu. Maka dari itu dia nggak muncul di film MCU yang lainnya, karena dia berusaha mempelajari dunia tersebut setelah kematian Thanos dan hubungan dirinya sebelumnya dengan para Guardians. Nggak cuma sampai situ aja, Gamora juga terlihat bergabung dengan tim Guardians-nya dan bahkan tampak membantu Drax berjalan dengan baju penjara orange-nya. Dan scene tersebut membawa kita callback ke film pertamanya, di mana pertama kalinya Peter Quill bertemu dengan para tim Guardians-nya dengan baju penjara, cuma saja bajunya berwarna kuning ketika mereka berusaha mencuri orb untuk diberikan kepada The Collector. Dan fix kayaknya Gamora akan kembali membangun timnya kembali bersama tim Guardians-nya dan memulai hubungannya baru dengan Peter Quill. Dan ada satu adegan yang membuat gue tuh ke-trigger di trailer ini, Pak, yang menggambarkan tangisan pecah dari Peter Quill dengan darah yang menetes setelah salah satu infus di depannya. Dan sepertinya ini ada di pesawat mereka. Nah, lagi-lagi sepertinya ini adalah momen kematian Rocket Raccoon yang kemungkinan dia dibunuh oleh High Evolutionary, sang villain besar di Guardians of the Galaxy volume ketiga ini, Pak. Karena dia adalah orang yang merancang Rocket Raccoon sampai ke bentuk evolusinya tersebut, Pak, dengan menggabungkan antara DNA manusia dan juga DNA hewan. Dan dianggap si Rocket Raccoon ini mengkhianati misi yang selama ini High Evolutionary berikan kepadanya. Maka dari itu Rocket Raccoon dibunuh di film ketiga ini, Pak. Jujur ketika gue melihat ini nyampe banget, Pak, ke gue, Pak. Karena kita tahu bahwa sepanjang desain GOTG ini dari film pertamanya sampai yang kedua hingga momen mereka di Endgame pun, si Rocket Raccoon ini yang menonjol banget, Pak, setelah Peter Quill dan juga Drax menurut gua, Pak ya. Karena mereka semuanya punya ciri khas sendiri, sehingga inilah yang membuat teaming up mereka jadi berasa seperti satu keluarga. Makanya ketika Rocket Raccoon akan mati di film ketiga ini menurut gua tuh bagus banget, karena secara chemistry itu sebenarnya udah dapet. Bahkan momen kebersamaan dia dengan Groot aja itu udah dapet banget, Pak. Secara mereka dekat sebagai teman, partner, bahkan keluarga. Sebenarnya momen kematian Rocket Raccoon ini sudah ditampilkan dalam komiknya dalam momen event Secret Wars yang menampilkan berbagai macam bertabrakannya dua universe dan jadinya incursion antara Earth 616 dan juga Earth 1610. Yang sebenarnya dalam komik tersebut yang terbunuh itu adalah Rocket Raccoon dan juga Groot yang dibunuh oleh Children of Tomorrow. Tapi sepertinya MCU mau membuat momen dramatis yang berbeda, sehingga bisa dibilang MCU itu nggak template banget dengan action, konflik, ending, happy ending, kelar, bla 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 seperti itu, Pak. Makanya kayaknya mereka mau membuat sesuatu yang berbeda, dan ini membuat gue cukup berhasil, Pak, seperti itu. Ini masih bagus
bagus banget Pak, karena semua chemistry-nya dapat ketika ada salah satu anggota yang mati itu dapat Pak, karena semuanya udah kebangun chemistry-nya. Daripada gua 9 kematian on Way di Spider-Man No Way Home kemarin, anjir gua nggak dapat sama sekali Pak, maksa banget gile anjir. Untungnya MCU tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam mematikan sebuah karakter dalam sebuah cerita. Lanjut ke ketiga, di mana Rocket ini berpelukan dengan seekor berang-berang. Nah ini masih pada yang bertanya, siapakah berang-berang ini? Sebenarnya di komik itu adalah love interest dari Rocket Raccoon yang bernama Layla the Author, yang pertama kali muncul dalam komik Incredible Hulk issue nomor 271 yang ditulis pada tahun 1982, yang menceritakan tentang sosok Layla yang merupakan berang-berang yang bekerja di salah satu kerajaan Mayhem Mechanics di planet Half-World. Dan sepertinya kedua karakter ini selalu berhubungan, cuman aja nggak dimunculkan dalam film MCU. Jadi kayak bakal jelaskan di film ketiga ini Pak, seperti apa hubungan kedekatan mereka, seperti itu. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan semua tim Guardians akhirnya berkumpul dengan tubuh Groot yang sudah mulai tumbuh besar, tapi dengan wajah yang sangat imut Pak. Tapi yang gue suka di sini adalah suaranya Vin Diesel masih ada di sini. Akhirnya kita mendapati Groot yang imut akhirnya kembali menjadi badass, karena di sini selanjutnya adalah Groot dan Peter Quill ini menembak ke segala arah dengan kamera yang berputar untuk menghadapi berbagai macam anak buah High Evolutionary. Ini tentu aja membuat kita callback kepada adegan di film Guardians of the Galaxy volume pertama, yang dimana ketika Rocket Raccoon dan Groot ini menembak ke segala arah dan mereka berdua berusaha kabur dari penjara dengan momen yang paling epic. Dan kayaknya dengan digantikan oleh Peter Quill di sini, sepertinya ini adalah momen balas dendam dari tim Guardians of the Galaxy untuk menyerang balik High Evolutionary setelah kematian Rocket Raccoon. Dan akhirnya trailer pun ditutup dengan logo Guardians of the Galaxy volume ketiga yang siap tayang pada tanggal 5 Mei tahun 2023 mendatang. Dan di scene terakhir ini menampilkan Drax yang kesal karena dia itu nggak membunuh banyak banget musuh. Namun Quill menenangkannya jika dia dan para timnya pasti akan membunuh lebih banyak daripada itu Pak, seperti itu. Dan trailer pun berakhir. Menurut gua kayaknya untuk Guardians of the Galaxy volume ketiga ini sepertinya akan menjadi perhatian gua banget Pak, karena juga aja tim yang satu ini dari semua film developernya semuanya dapat Pak. Yang meskipun di film keduanya jokesnya terlalu over, tapi sepertinya di film ketiga ini kayak mereka tuh akan kehilangan karakter yang satu lagi, itu adalah Rocket Raccoon setelah kematian Yondu di film keduanya, yang membuat gue tuh berhasil nangis sejadi-jadinya Pak. Jadi kayaknya kematian Rocket ini akan membuat gue tuh mewek lagi Pak, seperti itu, karena di trailernya aja tuh membuat gue tuh hampir ini kayaknya bakal lebih seru nih, dan juga di endingnya bakal sedikit lebih kita akan kehilangan satu karakter MCU lagi Pak, seperti itu. Dan gue juga setuju dengan treatment seperti ini, karena gue mau MCU itu lebih berbeda dari apa yang template sebelumnya Pak. Kalau mohon maaf, template seperti jokes segala macam itu udah nggak bekerja lagi di MCU, mohon maaf nih. Makanya kayak untuk Guardians of the Galaxy ini, yang meskipun ada jokes, gue tahu ini memang tema dari awal memang jokes dan itu konsisten. Dan gue sukanya untuk tim Guardians of the Galaxy ini, mereka itu jokesnya itu sesuai tempat dan juga ngerti situasi. Ada situasi momen mereka sedih, ada situasi mereka tuh drama, ada situasi mereka tuh lucu, dan itu semuanya tepat. Itu yang gue suka. Makanya James Gunn tuh the best director yang pernah gue lihat ketika itu udah menghandle Marvel dan juga DC. Di Peacemaker juga begitu loh. Ada scene ketika mereka ngejokes itu pas, mereka action itu pas, dramanya ada, semua dapat. Makanya ini adalah momen terakhirnya James Gunn ini akan menggarap film MCU di fase 5 ini Pak, seperti itu. Makanya ya kita tahu ya bahwa James Gunn sekarang udah menjadi kepala besar untuk bos kreatif untuk DC Universe alias DCU Pak, seperti itu. Makanya untuk film ketiga ini harus menjadi epic sih, seperti yang kita lihat di Black Panther Wakanda Forever kemarin Pak, seperti itu. Oke, jadi kita tunggu aja mengenai film Guardians of the Galaxy ini yang siap tayang pada tanggal 5 Mei tahun 2023. By the way, itu adalah tepat hari ulang tahun gua Pak, sama seperti gua mendapatkan hadiah ini di 5 Mei tahun 2022 kemarin Pak, untuk film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Anjir gitu sih. Oke, nah sekarang giliran kali nih, pendapat kalian gimana nih soal Guardians of the Galaxy film ketiga ini? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Keluarkan semua teori kalian, gue mau tahu pendapat kalian, gue mau tahu teori kalian setelah kalian menonton trailer pertama Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marijelos. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!